Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu dapat mengupgrade, selalu dapat meningkatkan, memperbarui terus kualitas keimanan dan ketakwaan kita setiap kita melaksanakan ibadah Jumat seperti pada siang hari ini dan juga pada Jumat-Jumat yang lain. Ibadah Jumat yang kita laksanakan ini di dalam bahasa Al-Quran disebutkan fas'au ila dzikrillah, sehingga di dalam khutbah selalu ada pesan takwa, yaitu untuk mengingatkan kembali, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting sesungguhnya adalah ketika kita mengupgrade keimanan dan ketakwaan kita, maka bukan hanya kita mendengarkan khutbah Jumat lalu kita mendengarkan pesan takwa, tapi yang terpenting adalah sepulang kita melaksanakan ibadah Jumat terjadi peningkatan atau tidak di dalam ibadah-ibadah kita dan juga kebaikan-kebaikan yang lain. Karena esensi dari mengingat Allah dimanapun kita berada, bukan hanya di dalam masjid, maka karena kita selalu ingat Allah, maka kita akan melaksanakan dan menunaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan berusaha menjauhi apa yang telah dilarang olehnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fatir ayat 15, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Yang terjemah maknanya adalah, wahai sekalian manusia, kalian semua adalah orang-orang fuqara, orang-orang fakir, orang-orang yang selalu butuh ilallah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah dialah zat yang ghani, tidak membutuhkan segala sesuatu, yaitu zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Kita sebagai hamba, baik kita dalam kondisi hidup, walaupun nanti ketika kita sudah dipanggil kembali oleh Allah, ketika ruh kita sudah berpisah dari jasad kita, kita butuh kepada Allah. Tidak lain dan tidak bukan adalah kita butuh ridha Allah, dan juga kita membutuhkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hidup, kita saling mengucapkan salam. Di salam itu ada doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada doa keselamatan, lalu doa agar kita sama-sama dilimpahi kasih sayang dan rahmat dari Allah. Kemudian ketika seseorang meninggal, ia juga tetap butuh rahmat Allah. Makanya orang yang meninggal di dalam bahasa agama disebut dengan almarhum. Kalau perempuan almarhumah, ini adalah sebuah doa agar si mayit tetap dalam limpahan rahmat Allah. Tetapi kemudian salah kaprah ketika bahasa itu diserap di dalam bahasa Indonesia, dan itu diperuntukkan juga bagi non-muslim, padahal ini seharusnya tidak begitu. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Terkait dengan rahmat kasih sayang Allah ini, maka pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana cara mengunduh
atau mendownload agar kasih sayang Allah itu turun kepada kita selaku hambanya yang menjalani kehidupan di dunia ini. Dapat kita lihat di dalam awal surah Maryam ketika menceritakan kisah salah seorang Nabiullah, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Yang terjemah maknanya adalah Kaf ha ya ain sad, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ini adalah penjelasan rahmat Tuhanmu, yaitu Allah, kepada salah seorang hambanya, yaitu Zakaria alaihi salam. Idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Zakaria berdoa, memanggil Tuhannya, bermunajat kepada Allah, nidaan khafiyya, dengan panggilan yang lembut. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Menarik dari ayat ini jika kita lihat, ayat ini menjelaskan adalah rahmat kasih sayang Allah terhadap hambanya, sehingga sesuatu yang tidak mungkin atau tidak masuk akal, tetapi dengan rahmat Allah, dengan inayatullah, maka sesuatu itu menjadi mungkin. Hal ini dikisahkan terkait dengan kisah ini, di mana istri beliau dikatakan wa kanat imraati aqira, dalam keadaan mandul, dan Zakaria juga dalam keadaan yang sudah sangat tua. Tetapi ia tidak berputus dari rahmat Allah, karena memang sebagai orang yang beriman, apapun masalah yang kita hadapi, sedikit pun kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. La taqnatu mir rahmatillah, dalam ayat yang lain disebut la tayasu mir rauhillah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu ayat berikutnya menunjukkan idznada rabbahu nidaan khafiyya. Ingatlah ketika Zakaria bermunajat, memanggil Allah, memanggil Tuhannya, nidaan khafiyya. Jika kita lihat Quran terjemahan, maka di sana hanya mengcover arti dengan panggilan yang lembut. Tetapi jika kita buka kitab-kitab tafsir, maka nidaan khafiyya ini sesungguhnya adalah sebuah pilihan bahasa Al-Quran yang luar biasa. Yang pertama, ketika diterjemahkan nidaan khafiyya adalah panggilan yang lembut, maka khafiyya di sini adalah sebuah kesamaran doa dari seorang hamba yang menunjukkan bahwa ia betul-betul butuh. Tetapi jika khafiyya ini dikaitkan dengan ruang atau space, maka ini adalah doa yang paling bagus dipanjatkan kepada Allah, adalah nidaan khafiyya, yaitu kita bermunajat kepada Allah ketika suasana sepi, di mana makhluk-makhluk yang lain sedang tertidur, dan ini ada pada sepertiga malam terakhir. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Lalu kemudian rahmat Allah turun kepada Zakaria, dikabulkanlah doa Nabi Zakaria alaihi salam, dan ini dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin. Dijawab oleh Allah, fastajabna lahu, kami ijabah untuknya, kami jawab doanya Nabi Zakaria, kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami anugerahkan kepada Zakaria yaitu seorang anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujah, dan istrinya kami sembuhkan dari penyakit mandulnya. Kemudian ternyata jawaban dari apakah cukup ketika Zakaria mendownload atau mengunduh rahmat Allah hanya cukup dengan berdoa. Ternyata ayat berikutnya menjelaskan strategi atau cara-cara yang bisa kita tiru untuk mendownload rahmat Allah. Lanjutan ayat itu adalah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ada 3 poin dalam penutup ayat 90 dari surah Al-Anbiya. Poin yang pertama adalah innahum kanu yusari'una fil khairat. Menarik juga jika kita lihat secara bahasa, di awal ayat Allah menyatakan fastajabna lahu wa wahabna lahu wa aslahna lahu zaujahu. Domirnya kembali kepada seorang diri, yaitu Zakaria alaihi salam. Tapi ayat berikutnya, poin pertama, innahum, menggunakan domir ghaib. Ini menunjukkan banyak, lebih dari 2. Innahum jamak, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka senantiasa bersegera dalam melakukan aneka macam kebajikan dan kebaikan. Ini adalah poin pertama
yang mana ketika disebut dhamir innahum, maka bukan hanya Zakaria yang bergerak untuk selalu berbuat baik, tetapi juga istri beliau, sehingga di dalam keluarga tersebut selalu yusari'una fil khairat. Ini poin pertama. Lalu poin kedua, wa yad'unana, dan mereka senantiasa berdoa kepada kami, raghaban wa rahaba, dengan harap dan cemas. Harap di sini yaitu kita merasa optimis bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah, wa rahaba, tetapi sekaligus kita juga cemas. Dan inilah sebuah konsep yang saling terkait, bahwa seorang hamba ketika memohon kepada Allah tidak boleh juga bangga dengan amal yang telah ia lakukan. Dan penutup yaitu poin yang ketiga, wa kanu lana khashi'in, yaitu mereka kepada kami, kata Allah, khashi'in, termasuk orang-orang yang khusyuk. Mungkin 3 poin inilah yang penting untuk kita teladani. Yusari'una fil khairat, yad'unana raghaba wa rahaba, wa kanu lana khashiin. Mudah-mudahan dengan kita meneladani apa yang dilakukan oleh salah satu Nabiullah, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam, rahmat Allah tercurah dan turun kepada kita semua, kepada keluarga kita dan anak cucu kita, sehingga kehidupan kita di dunia ini betul-betul barokah fid din wad dunya wal akhirah, hingga kita kelak kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.